Komite Olimpiade Indonesia menegaskan ambisi besar Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 dan Youth Olympic Games 2030. Cita-cita tersebut ada karena fondasi penyelenggaraan ajang olahraga internasional yang selama ini menuai sukses ketika digelar di Indonesia. Mulai dari Asian Games 2018, Asian Para Games, hingga ajang rutin seperti SEA Games. Dalam kunjungannya ke Menara Kompas Senin 29 September 2025, Ketua KOI, Raja Sabta Oktohari menyebut, kecintaan rakyat Indonesia terhadap olahraga menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan dunia bahwa Indonesia siap. Selain itu, dukungan masyarakat yang meluas dalam setiap penyelenggaraan ajang multi-event olahraga menjadi nilai lebih. Kita masih dalam perjalanan untuk mengejar cita-cita kita untuk menjadi tuan rumah di Olimpiade 2036 maupun di Youth Olimpiade 2030. Sukses dari Asian Games sama Asian Para Games itu euforianya masih terasa. Dan pada saat kita menang di SEA Games, waktu itu euforia itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia karena kecintaan masyarakat Indonesia terhadap olahraga. Kita punya mimpi bagaimana atlet-atlet bola kita bisa ikut kualifikasi dan lolos di Olimpiade. Apalagi kita punya olahraga kebanggaan seperti pencaksilat yang harapannya bisa ikut dipertandingkan sampai nanti di Olimpiade. Nah, semua mimpi-mimpi besar itu mudah-mudahan perjalanan ini bisa nganterin kita ke sana. Kalau 2032 sudah dikasih ke Brisbane, saya bilang sudah dikasih ya, gitu, karena kita tidak pernah kalah. Gitu, dan kita digeser ke 2036. Nah, kita punya peluang besar nih untuk jadi tuan rumah Youth Olympic 2030. 2026 tahun depan Youth Olympic itu akan ada di Dakar di Senegal. Ya, insya Allah kalau kita dikasih kesempatan 2030, kita pasti bisa menjadi yang terbaik dan lebih baik dari Youth Olympiade yang sebelumnya. Upaya Indonesia membangun reputasi internasional juga akan semakin nyata dengan ditunjuknya Jakarta sebagai tuan rumah kejuaraan dunia senam pada 19 hingga 25 Oktober 2025 yang diikuti lebih dari 80 negara. Ajang ini akan menghadirkan atlet-atlet dari berbagai negara, sekaligus menjadi uji coba penting bagi Indonesia untuk menunjukkan standar penyelenggaraan yang sesuai dengan regulasi internasional. Dan juga CDM Islamic Solidarity Game di Riyadh yang akan dilaksanakan di bulan Oktober tanggal 21, di mana pencaksilat juga menjadi salah satu cabang olahraga yang akhirnya yang tadinya nggak ada, tapi berkat kerjasama dengan NOC dan Persilat dan IPSI itu pencaksilat akhirnya diberikan menjadi demo sport dan ditingkatkan menjadi medal telesport, jadi official sport di Asian Youth Games nanti di Bahrain, nanti di Islamic Solidarity juga demikian. Nah, menuju ke sana juga dalam waktu dekat itu akan ada kejuaraan dunia kadet untuk sambo itu tanggal 3 Oktober dan kejuaraan dunia gimnastik itu di Jakarta tanggal 19 Oktober. Saya sendiri mendapatkan pengalaman yang luar biasa ketika di Singapura selama 1 bulan mereka mengadakan kejuaraan dunia atau World Champion akuatik gitu. Jadi semua kegiatan akuatik dilaksanakan di Singapura. Setelah itu di Tokyo World Champion Atletik. Setelah itu kemarin minggu ini maksud saya kami juga berangkat ke Kigali itu di Rwanda untuk mengikuti kejuaraan dunia atau World Champion dari cycling. Nah, kita kesempatan sekarang untuk menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Cita-cita menjadi tuan rumah Olimpiade harus sejalan dengan strategi pembinaan berkelanjutan. Juga pembangunan fasilitas olahraga perlu dibarengi dengan pembinaan atlet usia dini, pemanfaatan sport science, hingga penyediaan kompetisi yang berjenjang. Dengan kombinasi pengalaman, dukungan publik, dan agenda internasional yang terus dipercayakan kepada Indonesia,
Koi meyakini peluang untuk menjadi tuan rumah Olimpiade akan semakin terbuka.